Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, IPA. Kita mulai pertama kali awal pembelajaran kali ini kita tutup karena ini masa pandemi sehingga kita tidak bisa tatap muka. Namun anak-anak sekalian tetap sehat, tetap belajar terus untuk meningkatkan kemampuan kita. Jangan putus semangat. Untuk kali ini kita akan mempelajari yang pertama adalah tentang sifat koligatif larutan. Ini saya jelaskan rumusnya dulu sehingga nanti untuk mengerjakan soal-soalnya lebih mudah. Larutan ini namanya larutan. Larutan itu ada yang namanya zat terlarut, kemudian ada zat contoh misalnya larutan gula. Gula dilarutkan dalam air, itu artinya gula itu sebagai zat terlarut, airnya sebagai pelarut. Jadi larutan itu terdiri dari dua, satu zat terlarut, dua zat pelarut. Itu namanya larutan. Kemudian fraksi mol itu rumusnya adalah mol zat terlarut, kemudian dibagi mol total. Mol totalnya ini. Mol zat terlarut dan mol zat pelarut, karena di dalam larutan itu ada dua zat yang namanya terlarut dan zat pelarut. Ini namanya fraksi mol zat terlarut. Kemudian ada fraksi mol namanya pelarut, maka rumusnya mol zat pelarut dibagi mol zat terlarut plus mol zat pelarut. Mudah saja, kalau fraksi mol zat pelarut adalah mol zat pelarut dibagi mol total. Kalau fraksi mol zat terlarut ini adalah mol zat terlarut dibagi mol totalnya. Kemudian contoh soal yang pertama. Suatu larutan dibuat dengan mencampurkan 3 gram ini zat terlarut dengan 180 gram air. Ini zat terlarutnya, ini zat pelarutnya. Tentukan fraksi mol zat pelarut dan fraksi mol zat terlarut dalam larutan. Untuk bisa mengerjakan soal ini kita harus membuat mol dulu. Fraksi mol, namanya saja fraksi mol. Maka mol keduanya itu harus kita cari. Mol urea. Karena yang dilarutkan adalah urea, maka zat terlarutnya adalah namanya urea. Mol urea rumusnya gram dibagi mr. Gramnya ini tadi, ini adalah 3 gram. MR-nya adalah ini 60. Dibagi 60, hasilnya adalah 0,05 mol. Kemudian kita juga mencari mol air. Mol air sama dengan pelarutnya adalah air, maka dikatakan mol air. Mol air, gram dibagi mr air, mr air. Gram airnya tadi ini 180 dibagi mr airnya ada 18. MR air ini selalu tetap 18, MR urea ya tetap 60. 180 dibagi 18 sama dengan 10 mol. Kemudian
ditanya mol zat pelarut, pelarutnya adalah air, maka X air. Rumusnya X air artinya fraksi mol zat pelarut adalah air, maka rumusnya mol air dibagi mol air plus mol urea sama dengan 10 dibagi 10 plus 0,5, kemudian hasilnya adalah 0,995. Ini ada 3 angka di belakang koma. Buat nilai fraksi mol ini saya sarankan 3 angka di belakang koma dan tanpa ada satuan. Fraksi mol itu tidak mempunyai satuan. Fraksi mol air punya sekian. Kemudian fraksi mol urea. Fraksi mol urea rumusnya sama, mol urea dibagi mol air plus 0 plus mol urea. Mol urea masuk 0,05. Mol air masuk 10 plus 0,05. Jadi kalau dibagi 0,05 dibagi 10,05 hasilnya adalah 0,0049. Kalau dibulatkan 3 angka di belakang koma adalah 0,005. Bila fraksi mol ini tanpa satuan, fraksi mol urea tanpa satuan, fraksi mol air juga tanpa satuan. Bila dijumlah X air dan X urea, fraksi mol air dan fraksi mol urea hasilnya adalah 1. Tahu ini tadi 0,925 dibagi plus 0,005 sama dengan 1. Hasilnya adalah 1. Contoh yang kedua, glukosa yang mengandung 12% massa glukosa Mr 180. Tentukan fraksi mol glukosa dan fraksi mol air. Kita soal nomor 1 dengan nomor 2 ini beda. Kita harus bisa menerjemahkan ini 12% massa glukosa. 12% itu artinya 12 gram glukosa, sisanya supaya 100 total di dalam larutan adalah 100%. 100% di dalam larutan. Totalnya adalah 100. Sisanya ada 88 gram air. Ini gram airnya. Kalau sudah di dalam larutan kita temukan yang namanya 12 gram glukosa zat terlarut dan 80 gram air sebagai pelarut, tinggal kita mencari molnya, mol masing-masing. Mol glukosa seperti tadi sama gram per ml sama dengan 12 dibagi 180, hasilnya 0,066 mol. Ada satuannya mol. Karena ini yang dicari mol, maka satuannya adalah mol. Mol air rumusnya sama, gram per ml, 88 ini, 88 maksud ini. 88 dibagi 18 ml air selalu tetap 18 ml air. 88 dibagi 18 adalah 4,89 mol. Sehingga mol keduanya bisa kita cari, akhirnya kita mencari fraksi mol. Berikutnya adalah fraksi mol glukosa. Rumusnya mol glukosa dibagi mol air plus mol glukosa. Kalau mencari mol fraksi mol glukosa, maka yang bagian atas ini adalah mol glukosa. Mol glukosanya 0,066 dibagi mol air 4,89 plus mol glukosa 0,066. Ini kalau dibagi, ini ditambah total ketemunya 0,673 tanpa satuan. Ini fraksi mol glukosa. Ketemunya sekian. Kemudian X air, fraksi mol air adalah rumusnya mol air dibagi mol total, mol air dan mol glukosa. Mol airnya 4,89, mol airnya 4,89 plus 0,066. Jadi kalau dibagi ini adalah ketemunya ini agak
Kalau dibagi ini adalah ketemunya sebentar, ada mengalami sedikit salah hitung kesalahannya. Jadi 4,89 plus 0,066 ketemunya 4,9. Ini yang bawah ketemunya 4,956. Yang atas 4,89. Dihitung jadi 4,89 dibagi 4,956. Ketemunya adalah 0,9987. Ini salah. Demikian anak-anakku sekalian, mudah-mudahan nanti bisa dipelajari dengan baik, kemudian ada kuisnya. Tolong dikerjakan, kuisnya ada 1-5. Begitu anak-anakku sekalian semuanya mengisi jawaban kuis 1-5 nanti langsung muncul nilai. Bagi anak-anak yang tidak mengerjakan, nanti tidak muncul nilai. Suatu saat anak-anak akan mengerjakan semuanya karena nilai itu nanti saya pakai untuk memberikan penilaian di rapot untuk anak-anak sekalian. Tolong semangat ya. Mudah-mudahan ini bisa dipelajari dengan baik. Kalau memang ada pertanyaan nanti bisa disampaikan lewat WA. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.